Halo netizen, kali ini kita ada Toyota Alphard generasi pertama yang facelift. Ini kebetulan tipenya V3000cc V6 tahun 2007 ya. Dan ini mobilnya lagi dijual nih di EV Auto Sales Showroom Bursa Mobil Blok M di 185 juta rupiah nego. Nanti untuk kontak personnya seperti biasa ada di link description di bagian bawah. Oke, yuk langsung kita masuk dulu. Untuk kunci dia seperti ini, jadi dia masih kunci colok dan dia juga ada sistem smart door lock ya. Jadi dia tuh kuncinya masih starter biasa yang masih dicolok, tapi dia udah ada sistem keyless entry-nya. Jadi ini kalau kita lihat nih di bagian handle luar sini tuh ada tombol buat kayak ngelock gitu ya, dan untuk masuk mobil juga sama, tinggal sentuh handle bagian dalam, nguncinya dari luar. Jadi benar-benar kayak mobil yang pakai smart keyless entry, padahal dia kuncinya masih pakai anak kunci begini ya. Dan interiornya ini juga masih segar banget nih, dia kulitnya masih kenceng-kenceng, masih berkerut lah ya istilahnya, dan ada side airbag juga. Untuk jok pengemudi dia sudah elektrik, pengaturannya bisa naik turun, maju mundur, dan bisa di recline juga. Oke, yuk langsung kita masuk dulu dan langsung kita nyalain aja nih. Kita dengerin ya suara mesin 3000cc V6 nya ini. Hahaha, halus banget, khas ya suara mesin 6 silinder. Oke, yuk langsung kita masuk ke dalamnya aja ya. Jadi kita nyalain dulu sambil kita buka sunroofnya sedikit biar agak terang. Oke, sekarang kita sudah berada di dalamnya Toyota Alphard yang tipe V tahun 2007 ya. Seperti biasa kita akan mulai dari setirnya. Untuk setirnya dia masih model 4 palang yang ini mirip-mirip kayak di Innova tipe V atau Fortuner yang awal-awal juga ya modelnya. Untuk pengaturannya dia tilt aja, belum teleskopik ya. Dan untuk lingkarnya dia udah dilapis kulit, tapi untuk di bagian atas sama di bagian bawah kecil sini tuh dia pakai wood panel yang bahannya glossy. Di bagian sebelah kiri ada buat pengaturan volume, pengaturan ganti track, ganti mode. Di sebelah kanan ada buat angkat tutup telepon, ada tombol buat kamera curve view gitu. Jadi kalau kita masuk ke keluar gang yang belokannya itu 90 derajat, kita bisa ngelihat sudut kanan sama sudut kiri yang patah biar kita nggak dihajar sama kendaraan dari samping ya. Di bagian bawah juga ada voice command. Terus di belakangnya ini juga ada switch untuk cruise control. Di belakang setir ada tuas lampu, switch fog lamp, sudah auto headlights juga ya. Dan yang sebelah kiri ini untuk pengaturan wiper, dia ada intermittent timer untuk wiper depan, dan wiper belakang juga intermittent. Untuk gauge cluster tadi ya udah Optitron, dan khasnya mobil JDM dia top speednya di 180 km per jam. Di sebelah kiri ada tachometer, dan di sebelah kanan sini ada gear indicator, ada temperature gauge sama fuel gauge. Di bagian bawah cuma ada odo dan trip aja ya. Di tombol di sini nih, trip A, trip B, dan udah gitu dong. Sama kalau diputar ini buat ngeredupin panel instrumennya ya. Lanjut ke sebelah kanan ada ventilasi AC yang ini dikelilingin sama wood panel juga, bisa dibuka tutup. Di bagian bawah ada pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik juga. Terus di sebelahnya ada slot untuk kartu. Kalau di Jepang ini juga ada versi ETC-nya ya, dan ada buat buka power sliding door kanan kiri. Ada tombol buat AFS off juga. Jadi ini tombol buat mematikan adaptive front lighting system. Jadi dia punya lampu depan yang itu bisa ngikutin arah setir ya. Jadi kalau kita belok kanan lampunya nyorot ke kanan, kita belok kiri lampunya nyorot ke kiri juga. Tapi kalau kita nggak suka fitur itu, ini bisa dimatiin dengan menekan tombol yang ada di sini. Di sebelahnya juga ada tombol buat ngaktifin power outlet AC 100 volt. Di bagian bawahnya ada laci yang gede banget. Terus di bagian bawahnya lagi ada tuas ini ya, pembuka kap, tuas pembuka tangki. Padahal masih model gantung, dan parking brake-nya juga masih model injek. Di bagian bawah juga ada footrest untuk kaki kiri juga nih. Door trim depan ini plastik yang soft touch ya, karat gitu, dan di sini ada
kulit yang kayak di jok. Di bagian armrest ini juga lumayan empuk, handle-nya chrome, ada central lock, window lock, dan sekaligus buat ngunci moonroof-nya juga ya. Dan untuk power window semuanya sudah auto up down. Di bagian bawah ada speakernya dan ada door pocket yang gede banget. Ini juga ada lampu di bagian bawah pintu. Untuk Twitter dia ada di bagian pilar sini ya. Terus lanjut ke atas di pilar A ini juga ada grab handle untuk memudahkan akses masuk, dan dia juga sudah ada SRS curtain airbag. Untuk sun visor pengemudi ini juga ada warning buat SRS airbagnya, ada card holder, dan ada vanity mirror lengkap dengan lampu, dan ada tempat penyimpanan kecil nih di balik sini ya, jadi kita bisa nyimpen kayak STNK gitu ya. Dan kalau digeser apakah dia bisa di slide? Oh, tidak bisa ya wes. Di bagian seat belt ini juga bisa di adjust naik turun. Terus di tengah ini spion aslinya dia manual dimming, cuman ini dipasangin extension. Di sini ada lampu kabin yang masih halogen, ada tempat naruh kacamata. Sun visor kiri ini juga sama ya, ada cermin dan lampunya, cuma dia nggak ada storage kayak di sisi pengemudi. Dan khasnya Alphard juga dia punya 2 buah sunroof ya, yang di belakang sama yang di depan sini. Untuk yang di depan tapi dia modelnya cuma yang buat ventilasi gini aja ya, dia nggak bisa dibuka ke belakang gitu, dan plafonnya ini bisa ditutup atau dibuka secara manual. Di bagian sini juga ada lampu ambient kecil nih, warna putih, jadi kalau lagi nyalain lampu senja seperti ini tuh dia nyala remang-remang putih gitu, dan nyorotnya tuh kayak ke center console gitu biar kesannya mewah banget. Dan kalau kita beranjak ke tengah, ini juga center console-nya tuh isinya wood panel semua ya, sampai ke dashboard penumpang juga. Dan kalau kita lihat head unitnya, dia juga head unit yang istilahnya kayak top of the line gitu ya, karena dia masih menggunakan Toyota G-Book yang ini istilahnya kayak infotainment canggihnya Toyota zaman itulah. Di sini ada sambungan FM juga, cuma karena dia versi JDM ini masih bahasa Jepang semua. Frekuensinya pastinya dia nggak kayak frekuensi sini yang radionya itu dia cuma dari 76 sampai 90 FM. Di sini juga ada sambungan telepon, ada kayak setting ini juga nih. Ini buat kayak kamera depannya, bisa di kayak setting bunyi-bunyiannya. Terus sensor parkirnya ini volumenya bisa diatur, dan dia juga uniknya ada fitur kayak lane keeping assist gitu ya, ini lucu banget sih. Dan ada buat kayak setting kamera mundurnya gitu, dan kamera mundurnya juga canggih loh. Jadi kalau misalnya kita masukin ke R seperti ini ya, dia tuh ada biasalah ya kamera mundur dengan guideline yang bisa kalau kita putar setirnya gini dia adaptif, jadi dia bisa ngikutin arah putaran setir. Tapi kalau kita pencet tombol ini, dia tuh kayak ada semacam panduan untuk ini loh, kayak buat parkir paralel. Jadi kalau kita putar, nah itu kan kelihatan tuh kayak ada kotak, jadi kita bisa ngelihat kalau misalnya kita putar setir segini, itu apakah dia mundurnya ke situ. Terus kalau kita putar ke kanan, apakah dia sejajar seperti itu. Ini unik banget sih. Jadi adaptive guideline tapi dia bisa ngeblok gitu, dan kita bisa tahu gitu loh di mana posisi kita kalau lagi parkir paralel. Ini fiturnya canggih banget sih. Dan khasnya G-Book juga, dia ada input mini disc, ada sambungan TV juga bahkan, dan ya pokoknya masih bahasa Jepang semua lah ya intinya. Di bagian bawahnya ini ada panel AC yang lengkap juga, ada fan speed di sini, terus ada mode biasa arah AC ke muka ke kaki gitu. Ada temperatur udara luar, temperaturnya dari sini. Dan dia juga masih dual zone, tapi bukan kanan kiri ya, tapi dual zone depan belakang, karena di sini ada mode rear, dan kita bisa atur nih temperatur belakangnya mau berapa, fan speed belakang berapa, dan arah AC juga bisa diatur ke muka, ke kaki, segala macam. Di bagian sini juga ada tombol buat pengaturan jam, dan ada tombol buat sensor parkir, corner sensor gitu loh. Ini juga ada displaynya nih, kayak di sini udah deket, di sini udah deket, dan ada double gitu loh. Jadi ini keren banget nih si sonar
parking sensornya. Di bagian sini tadi ada mode rear, ada defroster depan, defogger belakang, mode AC. Yang sebelah kanan ini untuk sirkulasi udara, ada autonya juga, jadi bisa otomatis mau sirkulasi kebuka atau ketutup. Ada auto climate dan mode off. Di kanan ada tombol hazard dan ada tombol ini juga nih. Ini ada tombol room, yang ini tuh maksudnya adalah ini kalau kita matiin lampu depan, nah ini nih dia kayak ada ambient light yang warnanya tuh warm white gitu. Ini mewah banget kayak di hotel bintang 5 gimana gitu ya. Dan sampai ke belakang tuh, sampai pilar ke belakang. Dan dia tuh nyalanya remang-remang gitu, walaupun gak bisa diganti ya, tapi ini kesannya tuh mewah dan berkelas gitu. Bahkan kalau kita lihat di panel belakang sini, itu tombolnya tuh bisa diredupin gitu loh lampunya nih, pakai tombol yang di belakang ya. Kalau tombol yang ini itu cuma buat mati nyalain doang. Dan lanjut ke center console sini, ada tuas transmisinya yang masih gated. Dia untuk yang versi facelift itu udah menggunakan transmisi 5 speed automatic torque converter ya, baik yang V6 ataupun yang 4 silinder. Tapi kalau yang sebelum facelift itu transmisi masih 4 speed biasa aja. Jadi ada mode drive 4, 3, 2 dan ada low gear juga. Di sebelah kiri sini juga ada asbak dan soket lighter seperti ini, power outlet yang ada lampunya juga. Di bawahnya ada tempat penyimpanan kosong gini. Di sebelah kanan sini juga ada tombol-tombol lagi ya. Ada tombol buat power back door, power door juga sih, buat matiin atau nyalain bagasi sama pintu geser elektriknya. Terus ada tombol buat buka bagasi elektrik, dan ini tadi ya tombol buat ngaktifin kayak semacam lane keep assist-nya gitu, yang gue juga masih belum paham caranya gimana, karena dia tuh nggak ada kamera atau radar yang biasanya kalau di mobil-mobil canggih zaman sekarang kan ada di balik spion tengah sini, tapi di mobil ini kan nggak ada. Jadi gue nggak tahu nih dia ngebaca garis di jalan itu pakai apa. Di sebelah kanan ini juga ada tombol buat matiin traction control, tapi cuma buat traction controlnya doang ya, dia nggak bisa matiin stability controlnya. Dan di sebelah kiri ini juga ada tombol untuk TEMS, Toyota Electronic Modulated Suspension. Jadi ini kayak adaptive damper gitu loh, yang bisa kita atur mau ke comfort, normal, atau sport. Jadi dia bisa ngatur kekerasan suspensi atau kekerasan shock breakernya dengan menggunakan tombol yang di bagian sini. Ini canggih banget di zamannya, bahkan sampai sekarang tuh juga rata-rata mobil-mobil mewah doang yang pakai adaptive damper seperti ini. Di bawahnya sini itu ada dua buah cup holder yang bisa dilipat secara seperti ini. Ada tempat penyimpanan yang gede banget nih, yang bisa dijadiin tempat sampah juga sih kalau misalnya kalian niat gitu ya bersihinnya. Dan di dalamnya ini juga dilapis bludru, jadi kalau ditaruh barang itu nggak kelotak-kelotak gitu. Dan ada power outlet, nggak ada deh, nggak ada colokannya. Tapi di tengah sini ada konsol lagi yang ini bisa naruh barang. Ada heated seat juga untuk jok depan, kanan, kiri. Dan ada buat pembuka korden elektrik ya di bagian jendela belakang sama jendela samping, yang sayangnya di unit ini lagi bermasalah tapi lagi dibenerin. Jadi ini bisa ngebuka tirai korden ini yang sisi kiri, kanan, belakang secara elektrik. Ini pakai tombol ini dong, ini keren banget sih. Dan ada tombol untuk membuka sunroof yang di belakang. Di belakangnya ada tempat penyimpanan yang gede banget, dan ada tempat penyimpanan lagi di sebelah kirinya, sama ada dua buah cup holder di belakang. Terus untuk di dashboard sebelah kiri ini ada tempat penyimpanan gitu. Dan oh ya, uniknya nih di sini tuh ada kayak jok cover jok, tapi yang Jepangan gitu loh, kayak di rumah nenek nih. Contohnya kayak gini nih, ini istilahnya Jepang banget lah. Dan di mobil ini tuh ada, ini otentik banget kayak mobil-mobil tua yang biasa di Jepang kayak Toyota Century gitu. Rata-rata kan banyak yang pakai cover jok ini. Dan di bawahnya ada glove box yang di dalamnya itu ada buku manual yang tebel banget. Tadi gue udah sempet baca ya, isinya bahasa Jepang semua sih. Di bagian bawah juga masih ada flare-nya itu, dan ada airbag juga untuk di dashboard penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Alphard ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengahnya.
Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya ya. Nah, untuk kabin tengahnya ini juga karena yang tipe V jadi udah jok kulit dan captain seat juga. Untuk pengaturan belakangnya di sini ada bisa buat sliding, recline, dan ada kayak semacam tuas lagi nih yang buat istilahnya kayak ottoman gitu loh. Nah, seperti ini bisa dilipat, ada semacam footrestnya gitu, dan ini bisa dikembaliin ke belakangnya lagi. Untuk armrest juga ini udah double ya, bisa nyender tangan kanan dan tangan kiri, udah ada input ISOFIX juga. Oke, sekarang kita lihat ke belakangnya dulu yuk. Ini kita tutup aja ya, udah elektrik. Oke, sekarang kita lihat ke legroom belakang sini ya. Nah, ini adalah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm, dan kalau ini di posisi yang mana ya? Sebentar, ini di posisi, wah ini paling mundur, bisa angkat kaki men, gede banget. Dan kalau paling maju segini, jadi bisa mentok, dan ya pokoknya bisa diatur sesuka hati lah untuk di belakang sini. Dan di belakang jok depan ini juga ada seat back pocket, ada gantungan seperti ini maksimal 4 kg, dan di belakang center console ini dia juga ada input buat ini ya, kayak volume headset gitu, dan ada input buat AV in, dan yang tadi ya dia ada input ini nih, ada input colokan AC 100 volt, tapi dia karena ini mobil JDM ya, dia masuknya importir umum, jadi colokannya ala-ala colokan rumahan Jepang yang colokan 2 tapi modelnya gepeng gitu. Di belakang jok kiri ini juga ada seat back pocketnya, dan untuk joknya sendiri ya tadi udah captain seat, udah kulit, headrest juga bisa adjustable, dan di atas ini ada sunroofnya yang gede banget. Jadi ini juga bisa dibuka dari sini. Ya kayak Alphard pada umumnya lah, dia punya tempat buat kita dadah-dadah keluar, atau bisa buat menikmati udara di pegunungan. Buka tutupnya juga sudah otomatis. Plafonnya juga tinggal buka tutup seperti ini yang enteng banget. Dan di sebelah pengaturan sunroof ini juga ada tombol buat room lamp tadi ya. Jadi ini kalau di flash gue matiin, nah ini seperti ini nih. Kalau tombol ini gue pencet, nah ini bisa diatur brightness-nya. Terus di sebelahnya itu juga ada panel buat AC ya, dia single zone climate control untuk di belakang. Dia juga ada seperti ini nih, ada rear seat entertainment yang tadi bisa ada input AV in juga, jadi kita bisa nyetel DVD player mungkin atau nyetel PS kalau misalnya kalian pengen. Lanjut ke belakang sini juga ada speaker, ada lampu baca masing-masing satu ya, depan belakang itu juga ada. Terus ada grab handle, dan ada satu buah ventilasi di masing-masing jok. Oke, sekarang kita coba ke belakang juga ya. Ini kita atur posisi segini lah ya, dan kita duduk ke baris ketiga nih. Oke, untuk di baris ketiga yang tadi nggak begitu maju tapi nggak begitu mundur juga ya, lega sih hitungannya. Dan di jok belakang ini pun juga bisa diatur nih, slidingnya bisa dimaju mundurin, recline-nya juga bisa diatur kerebahannya. Jadi pengaturan di jok belakang sini mirip-mirip sama pengaturan yang ada di jok tengah juga. Jadi ya sama-sama fleksibel ya. Dan di belakang sini ada armrest yang ini kalau misalnya di lipat seperti ini itu bisa buat 3 orang, karena dia ada input seatbelt walaupun cuma 2 titik aja. Dan di sebelah kiri ada amenities yang lumayan banyak, ada tempat penyimpanan 2 level, 2 buah cup holder, speaker, dan di belakang sini juga ada tombol untuk membuka atau menutup gorden elektriknya ini, yang tadi ya di unit ini lagi ada problem, jadi tombol ini lagi belum berfungsi, tapi nanti akan diperbaiki biar jalan lagi. Di atas ada grab handle, ventilasi AC, dan sama kayak di tengah ada lampu baca halogen. Ya, oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin
dari si Toyota Alphard generasi pertama ini. Yuk langsung kita keluar dan kita lihat ke bagian eksteriornya aja yuk. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dulu yuk. Nah, untuk di Alphard ini dia menggunakan mesin 3000 cc V6 dengan teknologi VVTi. Ini kodenya 1MZFE dan tenaganya itu 220 horsepower dan torsi 301 Nm. Dan tadi ya transmisinya dia itu untuk yang facelift dia 5 speed automatic torque converter ke roda depan, dan ada juga yang versi all wheel drive-nya untuk yang di Jepang sana. Cuma rata-rata ya jarang banget yang masukin all wheel drive ke Indonesia karena pajak 4WD di Indonesia kan mahal banget ya. Dan untuk ruang mesin ini juga ini rendah ya, nggak setinggi bukaannya, dan untuk ruang mesin ini juga lumayan rapi, dan ini juga masih kinyis banget, masih bersih ya. Tutup aja langsung. Oke, untuk tampilan depannya Alphard ini pun juga at least untuk yang facelift ya, dia nggak kuno-kuno banget loh. Jadi apa ya, karena lampunya itu udah lebih modern dan ada proyektornya juga, kesannya tuh kayak ini mobil belum tua-tua banget, kayak paling baru apa ya 10 tahun lah paling tua gitu lah. Jadi buat orang awam sih masih image-nya tuh masih mewah banget lah untuk mobil tahun 2007 seperti ini. Untuk grillnya juga ini megah, chrome, dan ada logo khas Alphard juga yang bukan logo triple ellipse ya. Sama di bagian bawah sini tuh juga ada kamera, ada 3 nih, satu ngadep ke kanan, satu ngadep ke kiri, dan satu ngadep ke bawah. Jadi ini kamera yang buat membantu kita parkir kalau misalnya kita lagi parkir mepet yang di depan, atau kita baru keluar gang, ada kamera nyorot ke kanan kiri biar kita tuh nggak dihajar dari samping ya. Untuk lampunya juga seperti yang gue bilang tadi, dia udah proyektor, dan untuk lampu dekatnya ini udah menggunakan xenon atau HID. Dan dia ada lampu senjanya di situ, ada lampu dim, sennya juga masih halogen. Di bagian bawah itu juga ada corner sensor dan ada fog lamp yang halogen. Terus lanjut ke samping, untuk yang facelift ini juga velgnya baru, dia palang 1 2 3 4 5 6 7 ya. Di sini bannya pakai Bridgestone Ecopia ukuran 205 65 R16. Di depan remnya udah disc brake. Terus di samping itu kayak nggak ada lampu sennya ya, emang nggak ada sih. Di fender nggak ada, di cover spion nggak ada, polos. Terus khasnya Alphard juga dia punya pilar B itu yang ada di pintunya ya, yang fix. Jadi kelihatan tegas gitu ya. Jadi kaca depan sama kaca belakang tuh kayak kepisah sendiri gitu. Untuk rem belakang juga di sini udah disc brake. Terus lanjut ke belakang, untuk yang facelift juga lampunya sedikit lebih baru, dan ini lampunya ada lampu sen, terus ada lampu rem sama lampu senja doang di tengah, dan lampu mundur tadi ya di tengah-tengah yang mengapit si plat nomor. Untuk emblem-emblem di belakang ini ada emblem V6 di sebelah kiri, dan ada emblem Alphard dan tipenya, tipe V di sebelah kanan. Terus di bagian bawahnya juga ada corner sensor atau kayak sensor parkir yang di bagian pojok, ada reflektor juga di kanan kiri bumper, dan ada stiker khas mobil JDM, stiker emisi. Di atas ada spoiler dengan high mount stop lamp, dan di kaca ini ada wiper yang karena ini masih generasi pertama, dia masih ya udah taruh gitu aja, nggak kayak generasi setelahnya yang sampai sekarang itu dia tersimpan rapih di balik spoilernya, jadi kelihatan kayak Range Rover. Oke, untuk bagasinya ini bisa dibuka secara elektrik sebetulnya, tapi kalau kita buka dari luar itu dia bukanya manual. Dan seperti ini kondisi bagasi kalau misalnya jok baris ketiga itu lagi tegak ya, jadi lumayan habis. Tapi kalau misalnya ini kita atur ya dari posisi yang tadi nih, ini kan bisa di adjust paling maju segitu dan paling mundur segitu, jadi kebayang lah ya ukurannya bisa seberapa. Dan mobil ini juga dimasukin sama importir umum, karena si Alphard generasi pertama ini emang belum dijual secara ATPM waktu itu, jadi ini dimasukin sama Evans Motor. Dan di sebelah kiri sini tuh ada
storage yang lumayan gede. Ada lampu bagasi juga, sama di bagian sini itu ada segitiga pengaman, ada dongkraknya juga. Terus di kanan polos, di atas juga polos, dan ini ya di jendela paling belakang ini juga ada kordennya yang tadi bisa dibuka tutup secara elektrik. Di bagian sini juga ada tombol untuk menutup bagasinya, jadi untuk menutup itu bisa menggunakan elektrik. Oke, kayak cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Alphard facelift tipe V tahun 2007 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di EV Auto Sales Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description yang ada di bagian bawah ya. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.